Terima kasih Bapa yang baik. Selamanya Engkau baik dan selalu mengasihi kami. Kami meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami keluarga besar House of Grace. Bahkan setiap orang yang merespon dan menerima kasih-Mu Tuhan. Terus mengalami sukacita dan sejahtera, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan kami menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu, kami siap kembali untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabatku, senang berjumpa kembali pada hari ini. Salam sukacita dan sehat selalu bagi kita, karena kasih Kristus telah tinggal di dalam kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap mengerjakan keselamatannya. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana orang yang hidup apakah di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan manusia? Apakah mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti jalan manusia atau jalan sendiri? Nanti kita akan lihat kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini. Surat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi yang sudah lahir baru, sudah selamat atau menerima keselamatan. Dan setelah jemaat Filipi ini lahir baru, mereka senantiasa taat. Ada sebuah pernyataan dari Paulus kepada mereka bahwa mereka senantiasa taat. Dan inilah ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Ada ketaatan yang mengikuti hidup mereka. Lalu ketaatan itu dari siapa? Karena orang-orang beragama juga akan berusaha untuk taat. Tetapi ini adalah hal yang berbeda dengan yang diajarkan oleh orang-orang agamawi. Karena ketaatan di sini adalah berasal dari Tuhan. Jadi pesan Paulus kepada mereka, kepada jemaat di Filipi ini adalah supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka. Namun di dalam ayat 13 ternyata Allah lah yang mengerjakan di dalam mereka kemauan, ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan pekerjaan untuk mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama, keselamatan adalah rencana Tuhan sejak dari awal. Jadi keselamatan adalah kehendak Tuhan bagi manusia, dan Tuhan menghendaki supaya manusia menerima keselamatan. Dari Adam, Tuhan menghendaki keselamatan itu menjadi milik manusia karena percaya pada Tuhan. Namun, bagaimana cara manusia menerima keselamatan? Karena manusia sudah berdosa mulai dari Adam.
Dalam Roma 5 ayat 19a, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa. Ketidaktaatan Adam telah membuat semua orang telah berdosa. Jemaat di Filipi taat, tapi Adam tidak taat. Jadi kebalikannya, ya. Padahal nanti ada kesamaan mereka ini, bahwa jemaat di Filipi ini adalah orang-orang sudah lahir baru, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tapi Adam tidak taat. Dan ketidaktaatan Adam inilah yang membuat manusia semua berdosa. Adam yang diciptakan menurut rupa gambar Allah, tetapi ketika Adam memperanakan Set itu diperanakan menurut rupa dan gambar Adam sendiri yang telah hilang kemuliaan Allah. Itulah sebabnya semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Manusia harus berbalik dari diri sendiri kepada Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah yang disebut lahir baru. Karena Adam yang tidak taat, dia sudah berbalik dari Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Dan semua manusia di dalam Adam telah berbalik dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Dan untuk menerima keselamatan yang direncanakan Tuhan, kita manusia harus berbalik dari diri kita kepada Tuhan. Jadi manusia harus berbalik dari dirinya kepada Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Adam, semua manusia lahir dari benih yang panah. Semua manusia lahir dari benih yang panah. Tidak lagi memiliki hidup yang kekal. Tapi di dalam Kristus, semua orang percaya yang telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah. Jadi dalam Kristus semua orang percaya dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan itu bukan supaya kita selamat. Nah, ini pemahaman yang banyak berhembus di luar sana. Saya harus mengerjakan keselamatan supaya saya selamat. Saya harus banyak berdoa, harus rajin beribadah, harus melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tapi kebalikannya justru kegagalan yang didapatkan oleh manusia ini. Mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat. Karena tidak ada pekerjaan atau perbuatan manusia yang menghasilkan keselamatan. Tidak ada pekerjaan manusia yang bisa menghasilkan keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan supaya saudara dan saya selamat. Dalam Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sekalipun bangsa Israel di zaman Yesaya mengatakan, kalaupun kami ini saleh, tapi kesalehan kami seperti kain kotor, tidak ada artinya. Tidak bernilai sama sekali. Jadi kita mengerjakan keselamatan seperti yang dipesankan Paulus kepada jemaat di Filipi, bukan supaya mereka selamat. Kemudian mengerjakan keselamatan juga bukan untuk menyempurnakan korban Kristus. Nah, saya harus melakukan beberapa hal supaya keselamatan saya itu sempurna. Saya harus ada kontribusi. Ya, bahasa agamawinya ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Sehingga kita kerjasama, kolaborasi, ya. Saudara, bukan. Jadi keselamatan itu kita kerjakan bukan untuk menyempurnakan korban Kristus. Kenapa? Karena korban Kristus itu sudah sempurna. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus
Kristus. Korban penghapus dosa di masa perjanjian lama, bangsa Israel harus membawa korban mereka, apakah itu domba, apakah itu kambing, tekukur, merpati, dan semua bentuk korban ini harus benar-benar tidak bercacat, diperiksa oleh imam besar sebelum dikorbankan. Tapi ini semua adalah merupakan lambang, tipologi, di mana korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat. Dialah yang sudah disembelih, dipersembahkan, dikorbankan satu kali untuk selamanya sebagai korban yang sempurna. Jadi tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk menyempurnakan korban Kristus. Justru kalau itu kita lakukan, kita menghina korban Kristus yang amat sempurna itu. Berikutnya, bahwa mengerjakan keselamatan bukan supaya keselamatan kita tidak hilang. Nah, ini juga yang menjadi sering perbedaan pendapat ya. Karena keselamatannya bisa hilang kalau tidak dikerjakan. Jadi harus mengerjakan keselamatan. Walaupun dia tidak tahu juga bagaimana mengerjakan keselamatan ini supaya tidak hilang. Mengerjakan keselamatan itu bukan supaya keselamatan kita tidak hilang. Kenapa? Karena keselamatan kita dijamin oleh Yesus, dijamin oleh Bapa. Jadi bukan kita yang menjamin, bukan kita yang menggaransi, bukan pendeta, tetapi Yesus, Bapa. Dan juga bukan kita yang pegang keselamatan itu, bukan kita yang menjaga keselamatan itu, tapi Yesus pemilik keselamatan itu. Bapa yang menganugerahkan keselamatan lewat putranya, dia yang menjaga, dia yang memegang keselamatan kita. Sehingga keselamatan itu dijamin kekal selamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini pernyataan Yesus. Jadi Yesus yang memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan kepada saya. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, tapi itu anugerah, kasih karunia diberikan, saudaranya terima dengan iman. Ketika saudara terima hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus, Yesus menjamin dengan satu kepastian bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi hidup kekal itu tidak ada kadaluarsa, tidak ada masa berlakunya, tapi itu adalah berlaku sampai selama-lamanya. Dan untuk menegaskan bahwa hidup yang kekal yang diberikan Yesus ini adalah selama-lamanya bagi setiap orang yang lahir baru, Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi setiap orang yang telah lahir baru, kita telah dipegang oleh Yesus. Saudara bisa melepaskan Yesus, tapi Yesus tidak pernah melepaskan saudara. Kapankah saudara melepaskan Yesus? Ketika saudara banyak masalah. Ketika saudara anak-anak muda sedang galau, ya, sedang resah hatinya. Ketika situasi yang sulit, melewati lembah kekelaman. Terkadang kita sebagai orang percaya bisa melepaskan Yesus, tapi Yesus tidak pernah melepaskan kita. Itu yang luar biasa. Kemudian dikatakan bahwa Bapakku yang memberikan mereka kepadaku dalam ayat 9. Jadi Bapa sendiri yang memberikan saudara dan saya kepada Yesus ada lebih besar dari apapun juga. Dari ketidaktaatan kita, dari ketidaksetiaan kita itu lebih besar. Dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Coba nih, tangan kita kiri dan kanan dipegang oleh Bapa, dipegang oleh Yesus. Saudara mau meronta, saudara mau melepaskan, tapi Bapa Yesus tetap dan selalu dengan kasih setianya tetap memegang kita. Sekalipun kita jatuh tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan terus mengangkat dan menopang saudara. Bukankah Petrus menyangkal Yesus? Tapi Yesus mengatakan, sekalipun engkau menyangkal aku, tapi aku tidak menyangkal engkau. Sekalipun engkau tidak setia, namun aku tetap setia kepadamu. Nah ini saudara. Sehingga keselamatan itu benar-benar dijamin oleh Yesus dan oleh Bapa. Lalu
apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Toh kita udah selamat, ya sudah. Apalagi? Kan sudah dipegang Bapa, dipegang oleh Yesus. Ya hiduplah menuruti keinginan saya. Hiduplah menurut jalan saya. Hiduplah menurut kehendak saya. Justru itu bertentangan dengan kehidupan saudara sebagai orang sudah lahir baru. Kita akan melihat berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan itu sama dengan melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Dan melakukan pekerjaan baik itu kita simpulkan satu, ya. Jadi mengerjakan keselamatan artinya melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Sebab banyak pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, baik di dunia sekuler maupun di dunia rohani, saudara. Melakukan pekerjaan baik kita lihat dulu dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini berlaku bagi saudara yang telah percaya, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka saudara disebut adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena keselamatan itu hanya melalui karya Kristus di kayu salib. Dan kita buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan seterusnya, Tuhan sendiri mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu saja dulu ya. Jadi mengerjakan apakah yang dimaksud pekerjaan keselamatan? Mengerjakan keselamatan itu melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu bukan berasal dari kita, bukan usaha kita, tapi memang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tinggal apakah kita mau hidup di dalamnya. Ini kita akan lihat nanti mulai dari Adam. Nah, sekarang kalau memang mengerjakan keselamatan itu adalah melakukan pekerjaan baik, lalu sekarang apakah pekerjaan baik itu? Karena yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Standar itu terlalu jauh sekali bedanya. Apakah pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik itu adalah satu juga, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan baik. Percaya kepada Tuhan. Jadi jangan langsung pikiran kita, oh harus melakukan yang baik. Rajin berdoa, setia baca firman Tuhan, setia beribadah, setia berkorban, setia melayani, dan semuanya. Jangan ke sana dulu, saudara. Jadi yang disebut pekerjaan baik adalah percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi itulah pekerjaan baik, pekerjaan dikehendaki Tuhan. Percayalah kepada Yesus yang telah diutus oleh Bapa. Percaya kepada Tuhan berarti saudara dan saya menerima kasih Tuhan, menerima apa yang telah dikerjakan Tuhan dan apa yang telah diselesaikan dan disediakan bagi kita. Artinya apa itu? Saudara menerima apa yang telah dikerjakan, diselesaikan, dan disediakan oleh Tuhan. Tuhan telah mengerjakan, menyelesaikan, dan menyediakan segala yang baik untuk dikerjakan oleh Adam di Taman Eden. Hal yang sama juga Kristus lewat karyanya di kayu salib telah mengerjakan, telah menyelesaikan, dan menyediakan pekerjaan baik yang saudara dan saya lakukan. Apa itu pekerjaan baik tadi? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti saudara hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, sejak dari awal hanya satu kerajaan, kerajaan Allah. Sudah dengar khotbah bagaimana bangsa Israel menuntut untuk mereka punya raja. Saul bukanlah kehendak Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel.
Sehingga banyak raja-raja. Raja Sisingamangaraja. Mohon maaf, orang Batak juga semua keturunan raja-raja. Ini gara-gara mulai dari bangsa Israel yang sudah berdosa, mulai dari Adam, saudara ya. Nah, kita hidup dalam kerajaan Allah. Itulah yang disebut percaya pada Tuhan. Hidup dalam kerajaan Tuhan, rajanya Tuhan, yang memimpin Tuhan, yang berdaulat Tuhan, yang berkuasa Tuhan, yang memerintah Tuhan. Dan hidup percaya itu adalah berarti kita mengikuti jalan Tuhan. Bukan mengikuti jalan manusia, bukan mengikuti jalan sendiri. Dan yang disebut percaya itu berarti kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut percaya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan baik. Ketika saudara hidup di dalam kerajaan Allah, mengikuti jalan Tuhan, saudara mengikuti kehendak Tuhan, itulah yang disebut saudara sedang mengerjakan keselamatan saudara. Sedang taat kepada Tuhan dan menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sejak semula ini adalah rencana Tuhan bagi manusia. Supaya apa? Supaya manusia hidup dalam kerajaan Allah. Mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik itu seperti apa? Ya Adam mau hidup dalam kerajaan Tuhan. Tuhan yang menjadi rajanya. Tuhan yang harus dipercayai. Tuhan yang harus ditaati dan diikutin. Dan dia mengikuti jalan Tuhan. Dan dia juga mengikuti kehendak Tuhan. Namun faktanya, Adam tidak taat kepada Tuhan. Adam tidak taat kepada Tuhan. Dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Artinya, Adam tidak percaya kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, jangan makan. Terus Adam memakan, berarti itu Adam tidak percaya kepada Tuhan. Nah sekarang Adam percaya kepada siapa? Percaya kepada iblis. Percaya kepada nabi palsu. Percaya pada pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran firman. Karena tidak mungkin Adam percaya kepada Tuhan dan sekaligus percaya kepada iblis. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi ketika Adam memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang jahat itu, dia memilih untuk percaya kepada iblis, percaya kepada nabi palsu, percaya kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa Adam yang tadinya ada di dalam kerajaan Allah, dia keluar dari kerajaan Allah kepada kerajaan manusia. Dia keluar dari jalan Tuhan kepada jalannya sendiri. Dan dia keluar dari kehendak Tuhan kepada kehendaknya sendiri. Sudah lihat itu. Jadi inilah orang yang tidak mengerjakan keselamatan. Bukan berarti Adam hilang keselamatannya. Adam tetap ada dalam rencana Tuhan. Tetapi Adam sekarang sudah berpindah. Dan akibatnya, apa yang dialami Adam? Adam tidak menikmati apa yang dikerjakan Tuhan bagi dia di Taman Eden. Apa yang diselesaikan Tuhan sampai 5 hari penciptaan. Hari ke-6 Adam diciptakan. Tidak dinikmati. Dan tidak menikmati apa disediakan Tuhan bagi dia. Bahkan Adam terhalau dari Taman Eden. Dan Adam harus berjelir lelah. Mengeluarkan peluh, keringat, susah payah. Karena akibat konsekuensi ketidaktaatannya, terkutuklah tanah karena ketidaktaatan Adam. Saudara, inilah konsekuensi kalau orang tidak mau hidup dalam kerajaan Tuhan, dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau taat pada Tuhan, tidak mau melakukan pekerjaan baik. Sekarang, bagaimanakah dengan orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya? Jadi keselamatan itu bukan murahan, bukan gampangan. Justru sangat-sangat mahal, teramat mahal, saudara. Kita manusia terlalu miskin untuk bisa membelinya dan membayarnya. Dan Tuhan terlalu kaya untuk menjual itu bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya? Orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya adalah orang yang tidak taat. Dah, jadi cuma dipilih itu setelah lahir baru mereka taat. Nah, Adam juga awalnya taat di Taman Eden, tapi kemudian dia tidak taat. Ketidaktaatannya mengubah semuanya. Nah, jadi orang yang tidak mau mengerjakan keselamatannya adalah orang yang tidak mau taat, tidak mau melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah baginya.
Berarti orang ini bagaimana? Inilah zaman-zaman sekarang. Ini bukan bicara Adam lagi, tetapi generasi Adam. Saudara dan saya dan banyak orang di luar sana. Ini berarti bahwa orang yang sudah lahir baru tadi, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, ya kalau benar-benar sudah lahir baru ya, dia sudah lahir baru, tapi dia berpindah dari kerajaan Allah kepada kerajaan manusia. Di mana manusia menjadi rajanya. Seperti bangsa Israel yang sudah saudara dengarkan khotbah beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi manusia menjadi rajanya, bahkan bisa juga dirinya sendiri menjadi rajanya. Itu artinya juga berpindah dari jalan Tuhan kepada jalan sendiri. Nah, itu yang ditempuh Adam. Jadi orang sudah lahir baru juga bisa nih terjebak di sini lagi. Dia udah lahir baru, udah menerima kasih karunia. Tapi tidak menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan itu bagi dia. Ya, jadi dari jalan Tuhan kepada jalan sendiri artinya apa? Bersandar pada pengertiannya sendiri. Menyangka jalannya lurus padahal ujungnya kepada maut. Nah itu, saudara ya. Nanti dia baru sadar, aku tertipu, aku terjebak. Saudara ya, dia pikir jalannya bagus, dia pikir jalannya lurus, mengandalkan kekuatan sendiri. Ini dia pada sudah lahir baru. Kemudian dia berpindah dari mana? Dari kehendak Tuhan kepada kehendak sendiri. Pokoknya aku. Bukankah itu yang dilakukan Lucifer? Aku hendak menyamai Allah. Aku hendak naik tahta. Aku hendak naik ke tempat amat tinggi. Aku. Jadi bukan kehendak Tuhan. Yesus saja memberikan contoh pada kita. Dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan di buatan Alciptakan Kristus, kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Kristus, bukan kehendak kita lagi. Karena hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Jadi saudara, artinya orang-orang yang kembali kepada kehendak sendiri, itu yang disebut menabur dalam daging. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Ya, mereka sudah lahir baru loh. Ketika mereka harus menabur dalam daging dan mengakhiri dengan daging, mereka nanti yang mengalami akibatnya. Bukan berarti keselamatannya lepas. Jadi kalau seperti ini, saudara, hasilnya apa? Capek, melelahkan, dan tidak sukacita. Seperti Adam dihalau dari Taman Eden, dan seperti bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Nah, inilah kekristenan. Meski lahir baru, tapi dia tetap ada di padang gurun. Cuma mendapatkan berkat untuk satu hari. Capek, mengeluh, menyalahkan semua keadaan, menyalahkan situasi. Semua, saudara, ini dia terhalau, tidak ada menikmati di tanah perjanjian. Inilah orang yang tidak mengerjakan keselamatan. Jadi saudara, perlukah saudara dan saya mengerjakan keselamatan? Mungkinkah saudara yang sudah mengenal anugerah Tuhan mempermainkan keselamatan? Saya pikir tidak. Semakin saudara mengenal bahwa Tuhan itu kasih, semakin saudara menghormati karya Kristus dalam hidup saudara. Semakin saudara menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Semakin saudara submit kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang mengasihi, dia yang bertindak, yang menolong saya, menyelamatkan saya, membela saya, memberkati saya. Bahkan di tengah keadaan yang amat sulit sekalipun, saudara pasti bisa melewati. Nah, akhirnya kesimpulannya adalah jemaat di Filipi sudah lahir baru, selamat. Dan sebagai orang yang sudah selamat, mereka senantiasa taat. Ya, jadi Adam itu juga sebenarnya direcakan dalam keselamatan, makanya dia tidak selamat. Tapi akibatnya dia terima, saudara ya. Nah, jemaat di Filipi ini sudah lahir baru, tapi bedanya mereka senantiasa taat. Itulah yang terjadi bagi saudara dan saya. Kita doakan. Dan taat itu adalah percaya. Taat berarti percaya. Percaya berarti hidup mentaati yang dipercayai, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita ngomong taat kepada Tuhan, berarti kita mempercayai Tuhan dan taat kepada Tuhan. Hidup mentaati Tuhan berarti mengerjakan keselamatan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Saudara, ke situ-situ aja, ya. Taat berarti percaya, dan percaya berarti kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan berarti kita melakukan pekerjaan baik. Bukankah Tuhan menyediakan pekerjaan baik bagi Adam? Kuasai dan taklukkanlah ini. Berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas binatang melata. Taklukkan, beranak cucu, penuhilah bumi. Kuasai dan taklukkan. Berarti ada yang akan mengkudeta.
kekuasaan yang dimiliki oleh Adam, yaitu iblis. Tapi Tuhan bilang sama dia, kuasai. Kamu harus berkuasa, taklukkan, termasuk si Lucifer. Kamu taklukkan. Nah, saudara dan saya sekarang sudah belajar dari kegagalan Adam, kegagalan dari jemaat di Galatia ini. Saudara dan saya boleh lebih lagi untuk memahami, untuk kita tetap tinggal di dalam kerajaan Tuhan itu sendiri, ikut dalam jalannya dan ikut dalam kehendaknya sendiri. Ya, jadi hidup mentaati Tuhan berarti mengerjakan keselamatan, yaitu melakukan pekerjaan baik dengan apa? Dengan hidup dalam kerajaan Allah. Itu paling indah, saudara. Hidup dalam kerajaan Tuhan, rajanya Tuhan, semua ada. Ya, kita udah sering dengar khotbah menikmati berkat kerajaan. Wah, hidup dalam kerajaan yang menikmati segala sesuatu yang disediakan oleh raja bagi kita, sehidangan dengan dia. Hidup dalam perlindungan Tuhan, diproteksi. Namanya juga dalam kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak akan pudar, yang akan tidak berubah oleh situasi apapun yang terjadi dan yang akan terjadi nantinya. Kerajaan itu tetap kuat dan teguh, saudara, ada di dalamnya. Dan tidak ada yang bisa mengusik saudara di dalam kerajaan Tuhan itu. Kemudian, melakukan pekerjaan baik itu, saudaraku, ayo, ikutlah jalan Tuhan. Jangan melawan jalan Tuhan. Yang ada capek, ikutlah yang kuberikan, karena bebanku ringan. Ikut aja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, itu yang terbaik, saudara. Walau kadang kita tidak mengerti, tapi ikut saja. Nurut saja, saudara. Buka hati untuk dia. Ikut jalan Tuhan. Jangan pakai jalan sendiri. Jangan pakai akal pikiran kita sendiri. Itu sering sekali bertentangan. Maka dikatakan percaya itu bukan dengan pikiran, percaya dengan hati. Saudara percaya dengan hati bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Karena kenyataannya sering sekali atau kadang terjadi hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita terus mengikuti jalan Tuhan, yang tidak baik yang sedang saudara hadapi atau mungkin sedang saudara alami, Tuhan akan balikkan itu menjadi baik. Itu maksudnya kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Tapi ketika saudara mencari solusi sendiri, semakin jauh kita. Seperti Adam, jauh terhalau. Seperti bangsa Israel, berputar-putar terus. Seperti anak bungsu, saudara. Dia terhempas, kekeringan, kelaparan. Karena dia keluar dari bapaknya. Seperti Simpson. Dia tidak mau hidup dalam kerajaan Allah. Dia tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Tidak mau kehendak Tuhan. Mengikuti kehendaknya. Mengikuti nafsunya. Dia dipermalukan. Menjadi tontonan. Sudah banyak pelajaran bagi saudara dan saya. Jadi ini bukan cheap grace. Ini bukan kasih karunia murahan. Sudah selamat. Oke, hidup semua gua. No, itu salah. Benar-benar salah pengertian itu, saudara. Tapi ketika saudara benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan, saudara mengerjakan keselamatan itu bukan capek, bukan jerih lelah, saudara. Hidup dalam kerajaan Tuhan, saudara ikuti jalan Tuhan, saudara ikuti kehendak Tuhan. So simpel, saudara ya. Inilah pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi Adam, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi itu, dari awal itu yang disediakan Tuhan. Jadi bukan manusia yang mencari, mengusahakan itu. Tuhan disediakan itu bagi Adam. Dan juga Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan ini juga yang dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah lahir baru. Halo, yang sudah lahir baru ya, garis bawahi. Yaitu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun saudara menyimpang seperti Adam, tidak taat, saudara tetap dibela, dipelihara Tuhan. Tapi konsekuensi perbuatan kita akan alami. Seperti yang dialami Adam dan saya sebutkan beberapa orang tadi. Oleh karena itu, orang yang tidak mengerjakan keselamatannya berada di padang gurun. Emang enak di padang gurun, saudara? Iya kan? Makan cukup untuk sehari, haus lagi, harus bersungut-sungut, harus berjerit-jerit, harus minta bersuruh-suruh kepada Musa, gitu ya. Orang yang tidak mengerjakan keselamatannya berada di padang gurun dan tidak menikmati kerajaan Allah. Jalannya berliku-liku. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan, saudara. Dan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Nah ini camkan itu sobat. Orang yang tidak mengerjakan keselamatannya, beginilah orangnya, rugi sendiri. Tuhan tidak permuliakan lewat hidupnya, nah katanya, nah Tuhan sudah lahir baru melayani. Akan banyak itu, statement itu di luar sana. Saudara nggak menikmati, Tuhan tidak permuliakan, dan hidup jadi batu sandungan. Tapi saya percaya, saudara semua dimanapun yang mendengarkan message ini, saudara adalah orang di kelompok ini. Orang yang mengerjakan keselamatannya. Amin. Orang mengerjakan keselamatannya berada di mana? Berada di tanah perjanjian. Wow. Menikmati berkat-berkat Tuhan, berlimpah susu, madu, dan anggur di sana. Saudara yang mengikuti jalan Tuhan, karena hidup dalam kerajaan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, kita berada di tanah perjanjian. Menikmati kerajaan Allah. Menikmati semua yang baik yang disediakan Tuhan tadi. Memerintah, berkuasa. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam terang, di dalam pekerjaan baik ini, mengerjakan keselamatan kita, maka orang-orang dunia akan melihat pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, Bapa kita akan dipermuliakan lewat pekerjaan-pekerjaan baik yang saudara lakukan tadi. Jadi orang mengerjakan keselamatannya berada di tanah perjanjian, menikmati kerajaan Allah, hidupnya memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bu Maria, Pastor Hongki sering bilang ya, kita menjadi berkat, sumber berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Dari mana berkatnya? Dari kerajaan Tuhan, dari jalan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Karena saudara mau hidup dalam pekerjaan baik tadi, mengerjakan keselamatan. Akhirnya saudara, tetaplah kerjakan keselamatan saudara. Karena itulah yang terbaik bagi saudara. Ya. Jadi jangan lagi dibahas, yang penting udah selamat. Yang penting sudah lahir baru, nama udah terdaftar di surga. Bapak sudah pegang saya, Yesus sudah pegang saya. Ya terserah dong, saya mau lakukan A, B, C, itu kan terserah saya. Toh kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari saya. Toh Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Iya, tapi saudara sudah jelas mengetahui konsekuensi perbuatan itu. Lihat, mulai dari Adam tadi. Ketika Adam tidak taat, dia menjadi takut. Manusia takut. Ketakutan, gara-gara COVID takut keluar lockdown. Lihat kita berapa lama ibadah tidak bisa tatap muka. Bukankah ini benar-benar sesuatu yang menghalangi kita? Tapi puji Tuhan, dalam segala hal ada solusi Tuhan berikan. Sehingga lewat virtual ini pun kita bisa bertemu dan kita bisa bersekutu dan tetap mendengarkan kabar baik. Saudara, itu Adam terhalau, dia takut, dia bersembunyi, dan dia melakukan semuanya dengan usaha jerih lelahnya, tapi hasilnya tidak maksimal. Dan akibatnya kepada bangsa Israel, mereka berputar-putar di padang gurun. Mati di sana, tidak menikmati kerajaan Allah itu. Jadi saudara, mengerjakan keselamatan adalah sesuatu yang penting bagi saudara dan saya. Tapi ini bukanlah usaha saudara. Allah yang mengerjakan dalam saudara. Tapi saudara mau nggak dibawa dalam kerajaan itu? Adam ditempatkan di Taman Eden itu loh. Nikmati nih, berkuasa di sini. Ini adalah kerajaan Tuhan. Inilah jalan Tuhan bagimu. Inilah kehendak Tuhan bagimu. Semua boleh kau makan buah ini dengan bebas, termasuk sebenarnya pohon buah dari pohon kehidupan boleh dinikmati. Hanya satu tidak boleh, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Karena mengetahui yang baik dan yang jahat bukan berarti kita bisa melakukan yang baik dan yang jahat. Manusia hanya bisa mengetahui baik dan yang jahat. Pengen melakukan yang baik, justru yang jahat yang terjadi. Dan mengetahui baik dan jahat bukan berarti kita memiliki keselamatan, saudara. Jadi jemaat di Filipi ini benar-benar mereka taat dan mengerjakan keselamatannya. Inilah kerinduan Tuhan bagi saudara saya. Apakah saudara mau hidup dalamnya? Saudara tidak mau hidup mengalami seperti bangsa Israel, mengalami seperti Adam. Saudara mau hidup di dalamnya, saudara akan menikmati semuanya. Ini bukan menakut-nakutin ya. Ini kabar baik saudara, karena saya yakin dan percaya saudara mau hidup di dalamnya dan kita akan menikmati semua berkat Tuhan. Hidup dalam kerajaan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Percaya, taat, lakukan pekerjaan baik, dan kerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur
untuk anugerah yang sangat besar. Sejak dari semula Engkau menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Lalu menempatkan di Taman Eden untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan itulah yang terbaik yang telah dipersiapkan Tuhan bagi Adam. Tetapi Adam tidak mau hidup di dalamnya. Dia tidak taat dan memilih untuk memakan dari buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Sehingga semua manusia telah berdosa karena ketidaktaatan Adam. Tapi kami bersyukur karena Kristus, Adam yang akhir, yang sudah membayar ketidaktaatan Adam dengan ketaatan yang sempurna, sehingga setiap kami yang telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah, firman Allah yang hidup dan yang kekal, kami sekarang sudah kembali ada di dalam kerajaan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kami hidup di dalamnya. Ya, kami juga mau Tuhan hidup di dalamnya. Kamilah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Taat, percaya selalu kepada Tuhan. Siapapun kami Bapa, Engkau yang sangat mengasihi kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan yang menolong kami. Penghiburan dari Kristus menjadi milik kami. Kesembuhan dari Tuhan kami terima. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan kekudusan, berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau membawa kami ada di Taman Eden sebelum Adam terhalau. Engkau membawa kami di tanah perjanjian dan kami hidup dalam kerajaan menikmati segala berkat-Mu. Hidup kami memuliakan Tuhan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.